kita sikapi bersama prinsip tadi saya bersama ya kita tidak hanya diskusi tapi banyak aksi. Diskusi kita ya, semakin cepat semakin baik. Kita dibatasi waktu maksimal 1 jam dan sesuai ketentuan yang disepakati oleh LBP PBNU Jawa Timur, pimpinan sidang komisi sudah diambil dari peserta LBP yang berada di komisi 2. Maka dari itu saya minta kesepakatan siapa yang akan kita tunjuk sebagai ketua dan sekretaris sidang komisi, atau mungkin panjenengan ada yang menawarkan diri sebagai pimpinan sidang komisi. Karena nanti setelah komisi itu kita ada sidang pleno. Pleno itu ya yang akan presentasi adalah ketua dan sekretaris komisi. Sementara kami berempat dari LBP PBNU itu hanya penawar. Ayo, Bapak yang mau ini ikut sidang. Perlu untuk pimpinan sidang kita itu. Ayo Pak, ditunjuk ini aja yang paling senior sama yang paling junior itu aja. Yang cepat loh. Kita ya. Sekretarisnya. Yang mau jadi sekretaris dulu. Senior junior. Ayo Mas, ada yang lalu? Siapa yang ini? Ini senior penulisnya. Sepeda ya? Saya mau pergi. Ya. Silakan. Kita siapkan palunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati peserta sidang komisi 2 Lembaga Wakaf Pertanahan itu Jawa Timur. Terima kasih atas kepercayaannya pada siang hari ini untuk memimpin sidang di komisi 2 pada siang hari ini. Mohon maaf, bukan berarti saya lebih pintar daripada dengan tidak, tetapi ini efisiensi waktu biar cepat selesai. Karena kalau tidak ada yang ngalah sampai nanti asar ada yang bisa memulai. Baik, terima kasih. Saya pimpin sidang pada sore hari ini, yaitu sebagaimana itulah dibagi oleh panitia bahwa rapat di sidang komisi 2 ini membahas tentang pertama peningkatan kompetensi dasar. Nadir. Untuk materi kita itu program nomor 5, 4, 5 dan yang bisa di nomor 3, 4, 5. Yang 1, 2, 3 itu komisi 1. Terima kasih Bapak. Jadi ternyata
tupoksi yang di grup ini berbeda, bahwa kita Komisi 2 hari ini membahas materi tentang program nomor 345 ya Pak. Baik, kita mulai dengan program yang nomor 3. Saya tidak ada, hanya 2. Bawah ya. Oh iya ya. Oh maaf ya bukan. Si legenda ini yang buat jangan. Baik. Tidak ada masalah. Tidak akan mengurangi semangat kita agar bagaimana permasalahan tentang sertifikat wakaf di kalangan Nahdien bisa cepat terselesaikan seperti apa yang sudah diteruskan oleh Kakak Wil BPN Provinsi Jawa Timur tadi. Baik, lanjut. Program kita adalah peningkatan kompetensi Nadir. Di belakang ini sudah bisa dibaca, tujuan juga bisa dibaca. Nah, langkah strategis ya. 1. Literasi wakaf dan sosialisasi Perkum nomor Perkum NU nomor 14 tahun 2003. Saya baca dulu Pak, yang nanti baru dibahas baru-baru ya, mungkin ada yang ini ya disusun ya. Kedua, studi banding pada lembaga eksternal atau internal NU yang dinilai berhasil dalam pengelolaan wakaf. 3. Training dan sertifikasi kompetensi asesor nadir. 4. Training dan sertifikasi kompetensi nadir dan wakaf. Oh, tunggu ini ya, sama ya. Oh tadi asesor ya, tadi nanti ya. Baik, indikator kerja, indikator kinerja. Jumlah kegiatan literasi wakaf dibagi per 4 zona, per zona wilayah. Dalam kurung 4 kali per tahun diikuti 200 peserta. Yang kedua, jumlah kegiatan studi tiru pengelolaan wakaf dalam kurung 1 kali per tahun diikuti oleh 50% pimpinan cabang LWPNU se-Jawa Timur. 3. Jumlah nadir NU yang mendapatkan sertifikasi kompetensi asesor. 4. Jumlah nadir NU Jatim yang mendapatkan sertifikasi kompetensi nadir dalam kurung 10 nadir per tahun. Dari materi ini yang sudah disampaikan oleh panitia, dimohon kepada panjenengan semua barangkali langkah-langkah strategis ini masih perlu diurai lagi atau seperti apa pemecahannya ketika ini kita bawa ke PC masing-masing di setiap kabupaten atau kota. Nah, sementara ini yang sudah ada di ini adalah tadinya dari 2025, 2026, 2027 sampai 2029. Mungkin saya tawarkan panjenengan ini seperti apa Pak? Nanti implementasinya ketika kita bawa ke masing-masing cabang di masing-masing kabupaten kota. Apa dengan ini bisa kita langsung di apa tanpa ada mungkin tambahan keterangan atau seperti apa? Paling tidak ini sebagai referensi saja, karena saya yakin di setiap kabupaten kota itu pasti ada beda ya. Terutama wilayah saya sendiri sebagai wilayah yang paling jauh kepulauan di Kabupaten Gresik ini, tidak main-main ketika akan melaksanakan sesuatu acara itu sudah butuh banyak hal, butuh tenaga, biaya dan sebagainya. Mungkin kalau di daratan mungkin masih bisa dijangkau dengan kendaraan, tapi kalau ke bawah yang sudah pasti harus booking kapal dan sebagainya. Nah karena itu, nah hal-hal seperti ini mungkin untuk wilayah bawah yang memang ada pengecualian, tapi ini kita ambil secara umum sebagai landasan dasar agar kita bagaimana mengimplementasikan materi ini bisa diterapkan di masing-masing kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Timur. Monggo Pak, oke silakan.
biar kedengaran. Terima kasih. Ini bukan program PC ya. Ini programnya. Mohon maaf, disebutkan nama dulu Pak. Nama saya Taufik Rahman dari Sumatera. Ini programnya PW ya. Artinya kita hanya merumuskan apa yang menjadi programnya PW. Bukan PT yang melaksanakan, tapi PW yang melaksanakan. Sepakat itu ya. Artinya pimpinan sidang kalau ini menjadi agendanya PC, kayaknya salah paham. Ini menjadi agendanya PW gitu ya. Artinya dari indikator pertama ini bahwa PWNU, LWP PWNU akan melaksanakan 4 kegiatan di 4 zona, kan gitu maksudnya. Nah gitu. Barangkali jatah di indikator perumusan 200 peserta itu yang terjadi misalnya kalau kita ambil, saya contohkan di sini bahwa pengelolaan wakaf itu terutama dalam hal menggunakan perkumpulan NU sebagai badan hukum ini tidak hanya tidak dipahami oleh lingkup pengurus Tampidiyah saja, tapi di badan otonom ini malah terjadi miss gitu ya. Badan-badan kita kayaknya juga belum paham tentang ini, apalagi mereka lingkup organisasinya hierarkis, bukan di lingkup PJ misalkan itu. Misalkan saya ambil contoh Ansor atau Muslimat, mereka lebih, mohon maaf, tunduk pada amanat di atasnya daripada lingkup organisasi Tampidiyah PJ-nya atau MPD-nya gitu. Nah barangkali kita perlu rasionalisasi tentang, karena perkumpulan ini berlaku bagi Tampidiyah dan banom-banomnya, barangkali kita perlu rasionalisasi 200 peserta ini. Kalau ini dilakukan oleh PW, dan barangkali juga kita perlu hitung 4 zona itu zona mana 1, 2, 3, 4-nya. Dan kalau dihitung 200 orang, kita perlu cermat juga dengan memperhitungkan banom-banom dan macam-macamnya. Itu tanggapan saya yang pertama di poin pertama itu. Terima kasih. Baik, perlu saya juga luruskan di rapat ini memang kita kan memang sekarang rapat di PWNU, otomatis sebetulnya sidang-sidang hari ini yang kita hadiri memang mewakili perumusan daripada agenda PWNU Jawa Timur. Cuma yang saya katakan tadi, itulah yang saya katakan Pak, di setiap kabupaten kota pasti beda cara pandangnya tentang menyikapi hal ini. Nah, oleh karena itu bagus sekali usulan daripada Sumeneb tadi bahwa ketika memang jumlah dari kegiatan ini hanya dibagi 4 zona, sedangkan wilayahnya pesertanya 200, mungkin ya sangat keberatan lah mungkin dalam tanda kutip ya. Contoh seperti di Pulauan dan sebagainya. Oleh karena itu itulah usulan daripada PJ Sumeneb bahwa indikator yang ada di buku panduan ini memang perlu juga dipertimbangkan untuk tidak ditetapkan sebagai keputusan rapat komisi pada siang hari ini. Ada tambahan pendapat tentang poin 1? Menambahi daripada komentar dari PJ LWPNU cabang Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Monggo Pak, kita florkan hari ini. Jangan-jangan nanti sudah jadi keputusan diketok palu sampai malah kurang puas. Jadi kasih waktu 1 jam ini dalam rangka mengupas tuntas ini. Jangan sampai program PWNU yang sudah dicanangkan ini nanti akan jadi masalah di kemudian hari ketika dibawa ke PJNU masing-masing kabupaten kota. Monggo. Silakan Pak yang mau menambah tentang poin 1 ini, bahwa
sesuai dengan usulan dari PC PWN LPNU cabang Sumeneb bahwa ini kurang rasional, termasuk pembagian zona wilayahnya mungkin perlu ditambah, termasuk anggota yang harus diikutkan 200 mungkin sepertinya terlalu banyak, karena memang butuh butuh kesadaran sebelumnya. Tidak gampang, tidak mudah juga ketika ini disosialisasikan ke cabang masing-masing. Beberapa kegiatan PB saja seperti pengkaderan itu ketika dibawa ke cabang kadang-kadang yaitu masih banyak penafsiran, sehingga mungkin perlu realisasi yang betul rasional. Silakan Pak, monggo disebut namanya dan dari mana. Terima kasih Ahmad Mahmud dari Kota Blitar. Untuk langkah yang tertentu yang diambil di sini dalam kegiatan ini, memang ini adalah yang bentuk PB. Nah, di sini tidak ada harus, bukan tidak rasional, bukan. Menurut saya harus ada ketegasan. 4 zona ini, karena ini pesertanya juga Jawa Timur, ini pembacaan juga bilang itu di mana saja. Pengambilan penegasannya hanya ditegaskan aja 4 itu mana saja. Kemudian 200 peserta itu daripada zona itu apa seluruhnya berjumlah itu 200. Ini harus jelas. Terus peserta diambil dari LWP, apakah seperti tadi PC Mas Bano sebagainya. Cuma itu aja dari penegasan. Kalau programnya kita bisa menerima karena itu sosialisasi literasi wakaf. Itu memang harus menyeluruh dan membantu lembaga wakaf di tingkat cabang untuk sosialisasinya. Jadi jelas 4 itu kami ikut yang mana wilayahnya, kemudian peserta itu diambil dari siapa saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak, usulan yang bagus. Dari mana Pak jenengan tadi Pak? Kota Blitar. Dari LPNU Kota Blitar. Jadi menambahkan beliau dalam rapat ini, dalam forum ini, biar ada keputusan yang kita sepakati bersama bahwa yang dimaksud dengan zona 4 itu meliputi wilayah mana saja, meliputi kabupaten mana saja. Jadi biar nanti gampang untuk koordinasinya, kayak begitu. Tetapi mengingat karena ini kita bicara soal seluruh Jawa Timur, paling tidak Pak, kalau wilayah 4 zona itu paling tidak bisa dibagi zona timur, tengah, barat, utara, selatan. Saya kira soal teknis ini saya kira Pak, tapi perlu juga disepakati di sidang ini ketika memang butuh pemantapan. Jadi biar tidak berubah lagi ketika zonanya sudah ditetapkan di rapat ini, nanti ketika PWNU membuat zona malah justru lain. Menurut dengan bagaimana ini? Dibagi hari ini juga zonanya meliputi wilayah timur mana saja, tengah mana saja, utara mana saja, selatan mana saja, dan barat mana saja. Monggo terserah panjenengan nih. Kalau diserahkan ke PW, biar PW yang nanti membagi zona itu. Tentunya dengan pertimbangan kabupaten terdekat pasti ikutkan ke zona yang terdekat. Sudah ada? Yang di lampiran. Lampiran itu 6 zona. Sorry. Korwil. Zona. Apa itu korwil ini sesuai dengan lampiran itu Pak? Sudah ada. Tidak perlu diputuskan hari ini ya? Tidak. Oke. Maka karena sudah ada keterangan lampirannya, setuju tidak setuju kita ikuti materi ini Pak ya, tentang zonanya ya. Tapi ini 6 korwil. Jadi 4 zona, di sini 6. Ya. Nah korwil sini Pak. Di sini 6. 7. Ini hanya 4. 6 zona. Korwil 6 ada 7 kabupaten. 1 korwil gitu toh. Nah, itu definisinya zona sama korwil Pak. Saya kira lain Pak. Lain.
saya kira lain ya. Kalau zona saya kira kan meliputi wilayah terdekat di masing-masing. Ini di atas pembagian zona wilayah dan perwil, Pak. Nah, Nah, justru malah ini di sini 6, malah ini 4. Nah, Tentunya lebih banyak ini lagi. PW yang ya, nah, ini maksudnya ditanyakan ini apa nggak ada pengawasan wilayah itu di sini gitu loh. Mendampingi kita Pak, silakan. komisi ini. Harusnya ada penjelasan dari wilayah gitu loh. Ini ada perwakilannya. Mungkin pada diri terkait dengan pembagian zona itu sudah ditetapkan oleh PWNU. Jadi bukan LWP tapi PWNU-nya berdasarkan hasil rapat yang beberapa waktu yang kemarin itu dibagi menjadi 6 ya kan? Jadi zona sekaligus di situ ditentukan koordinator wilayah. Jadi zona itu terkait dengan teritorialnya ya, sekaligus di situ sudah ditentukan koordinator wilayah. Nah, kalau PWNU itu mengikuti hasil rapatnya PWNU. Jadi, terkait dengan indikator kinerja yang ada di situ itu terkait dengan rencana. Maka panjenengan barangkali punya usulan untuk zonasi itu tidak dapat yang utuh. Ini hanya sifatnya tawaran. Kalau untuk zona plus koordinator itu sudah ditentukan di dalam rapat PWNU itu ada 6 sejawatan. Berarti yang perlu diputuskan di rapat ini tentang Terkait personanya itu sekaligus di sesi-sesi kegiatan itu berapa peserta yang ditargetkan untuk satu kali kegiatan yang dengan akumulasi per tahun 4 kali di 5 tahun selama kepengurusan NWP PWNU. Untuk monggo didiskusikan. Kita tidak bicara tentang pembagian zonanya sudah, cuma perkegiatan itu idealnya dilakukan oleh LWP PWNU itu setiap kegiatan itu berapa zona, atau misalnya zonanya itu dipersempit tetapi pesertanya diperbanyak, atau zonanya diperbanyak tapi pesertanya masing-masing perwakilan itu dibatasi sekian atau sekian. Jadi itu gambaran materi diskusi kita pada siang hari. Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas Pak ya penjelasan dari perwakilan dari PWNU bahwa memang untuk zona atau perwil itu sudah matang dibagi. Tetapi yang sudah paten Pak ya yang zona itu ya, yang perwil itu ya. Tetapi yang paling penting umpamanya yang memang kita bisa rubah di rapat pada siang hari ini di rapat komisi ini adalah tentang jumlah peserta dan berapa kali kegiatan dalam satu tahun itu, dalam satu wilayah, dalam satu zona. Monggo bapak-bapak, monggo silakan. Oke. Bapak dulu ya, silakan Pak. Dari mana Pak? Hanya sekitar dari tulis sama sekretaris. Terima kasih. Kami dari Ponorogo mencermati apa yang telah disampaikan oleh Bapak dari PW tadi bahwa zona sudah laku, berarti zona tidak bisa ada perubahan karena sudah ditata, sudah ada kesepakatan dari PW. Nah, maka dari itu kita tinggal menyesuaikan aja Pak. Yang indikator kinerja yang dibagi per 4 zona itu menjadi 6 zona saja. Masalah kegiatan wilayahnya 4 kali per tahun diikuti 200 peserta itu benar menyesuaikan saja dari kesepakatan. Jadi mohon maaf yang literasi wakaf dan sosialisasi Perpum NU nomor 14 tahun 2023 yang satu yang indikator kinerjanya adalah jumlah kegiatan literasi wakaf dibagi per 6 zona wilayah 4 kali per tahun diikuti 200 peserta. Jadi
yang isinya 44 2025 sampai 2029 44 itu dalam kegiatan ya Pak. Sedangkan yang per 4 zona itu menjadi 6 zona. Jadi dalam kegiatan 4 kali itu berarti menyangkut masalah 6 zona. Nah, monggo itu kewenangan dari BW bagaimana dalam menerapkan setiap kegiatan tersebut. Sekiranya itu menurut pemahaman kami. Mohon maaf. Dalam mau Pak masih banyak dulu mana? Dulu dengan apa? Bapak ini. Ini dulu Pak ya. Pak Pamekasan dulu ya. Sebentar ya. Monggo. Waalaikumsalam. Saya setuju dengan Pak yang berkaitan dengan bagaimana ke depan. Cuma untuk peserta ini karena sudah ini kesibukan semua banon ini saya kira mungkin setahun cukup 2 kali dengan blok total maksimal 100 bukan 200 maksimal 100 dengan koordinasi 2 kali dalam tahun itu aja. Terima kasih. Baik, monggo yang dari Sumeneb. Rumusan indikator saya ini. Indikator kinerjanya adalah jumlah kegiatan literasi wakaf dibagi per 6 zona wilayah dengan melibatkan unsur PCNU dan Banom. Itu indikator salah saya ya. Dengan melibatkan unsur PC dan Banom. Tidak ada 200-nya. Kenapa? Biarlah PWNU, LWP PWNU menakar kemampuan finansialnya sendiri. Tapi harus melibatkan Banom-Banom. Artinya Banom yang setingkat PC, dia juga harus diedukasi oleh PW. Gitu. Artinya dengan akan menggerakkan organisasi bahwa lingkup PW-nya juga akan gerak. Ansor PW-nya akan gerak, Banomnya muslimat semuanya akan gerak. Tapi di jumlah kegiatannya saya ada tawaran berbeda. Kok harus, ini kan baru selesai sosialisasi sampai 2029. Artinya orang baru paham yang terakhir itu 2029. Kenapa kok tidak dincur di awal saja? Semua supaya lebih cepat memahami pergub ini. Tawaran saya 256, 265, 273, 28, 29 anggap selesai, nggak usah ada kegiatan sosialisasi pergub. Kita anggap 27 semua sudah selesai pergub, tinggal eksekusinya saja. Saran saya begitu. Ketimbang masih sosialisasi 2029, kapan mereka mau gerak eksekusi sertifikasi tanahnya? Usaha saya begitu. Lebih baik perbanyak di awal, ke belakang tambah enteng. Itu rumusan usulan saya. Terima kasih. Baik, sebentar saya luruskan dulu. Sudah ada 3 peserta tadi yang sudah memberikan syarat tentang poin 1 ini ya, bahwa indikator kinerjanya yang saya tangkap tadi ada 3 pengusul yang sepakat memang jumlahnya ditambah menjadi 6 dari 4. Sedangkan untuk peserta masih ada 2 versi. Versi yang pertama yang saya tangkap adalah kondisional, dalam artian tidak dibatasi oleh nominal atau jumlah ya. Tetapi ada usulan juga dari Sumeneb tadi bahwa yang namanya sosialisasi itu cukup di tahun 2027. Itu Mas ya. Selesai 2027, untuk 2028 29 sudah tingkat eksekusinya. Kan itu ya? Actionnya gitu ya Mas? Yeah. Nah ini perlu juga kita sepakati biar nanti jadi keputusan di rapat komisi hari ini bahwa sepakat untuk zonanya memang sudah sepakat semua 6 zona yang sudah disepakati, yang sudah diatur oleh PW. Dan untuk pesertanya bahkan tadi ada yang menyebut hanya maksimal 100 dan ada juga yang kondisional disesuaikan dengan kemampuan masing-masing cabang di PCNU-nya masing-masing. Bukan cabang Pak, PW ya? Iya, PW-nya. Kemampuan PW dalam konteks akomodasi dan sebagainya ya.
Gimana? Yang disepakati kemarin? Kalau zona sepakat 6 ya, Pak ya, jadi keputusan ya. Nah, terus jumlah peserta gimana? Pakai yang 100 atau kondisional? Oke, sepakat. Saya dari perwakilan LWP Gresik, sebetulnya sama satu Gresiknya. Pak Bawayan, saya yang harapan gitu. Sebetulnya satu kabupaten. Mohon izin terkait indikator kinerja juga kurang kegiatan dan target waktu yang ada tampil ini. Ini sifatnya sosialisasi Pak. Dan ini terkait dengan literasi wakaf, apalagi ini peraturan. Saya juga kan orang pemerintahan Pak, mohon maaf, izin terkait dengan sosial ini lebih baik tidak hanya pengurus IC aja yang tahu ataupun bangun dan lembaga, termasuk anggota warga NU itu harus tahu. Kenapa? Di tingkat teknis lapangan Pak, masih banyak yang belum tahu dan paham terkait literasi ini, dan hanya sebagian saja yang tahu. Kemudian yang kedua terkait dengan teknis kegiatan ini. Kita ini sudah era digital Pak. Apalagi di pemerintah sekarang sudah efisiensi anggaran itu. Kita tidak bisa melakukan sosialisasi. Kita lewatnya Zoom, apalagi YouTube itu sudah bisa. Kita manfaatkan adanya kondisi digital ini. Walaupun toh untuk terkait korwil atau zona ini sebetulnya tidak persoalan Pak. Dan untuk jumlah peserta juga itu tadi lebih baik, lebih banyak, dan lebih banyak yang tahu, dan akhirnya bisa himah untuk ke wakaf. Terkait dengan target Pak, itu yang saya setuju sepakat dengan dari sumber tadi, harus ada target sosialisasi. Untuk sepakati sampai 2027, nanti untuk 2008-2009 kita tahu, bisa lihat monitor dan evaluasi yang sudah kita lakukan terkait dengan sosialisasi. Itu aja sebentar. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini ada usulan baru dari sekretaris komisi tentang masalah ini, masalah peserta. Karena memang yang namanya sosialisasi memang tidak hanya terbatas di kalangan internal pengurus PCNU. Bahkan kalau bisa termasuk ke ranting-ranting juga harus sampai sosialisasi ini biar semuanya paham. Tetapi mungkin gini Pak Sekretaris, terkait mungkin ya apa yang dialami oleh teman-teman di kabupaten masing-masing itu mungkin iya ketika memang ada acara seperti itu justru malah itu yang lebih banyak bebannya mungkin barangkali tentang mungkin akomodasi atau sebagainya. Atau mungkin barangkali kalau mau itu dilakukan ya kita lakukan secara legitimah yang melibatkan malam Jumat lah atau seperti apa di masjid-masjid di kalangan masjid itu. Tetapi perlu karena memang ini ada sidang namanya rapat, memang harus ada keputusan yang harus kita putuskan pada sore hari ini. Nah oleh karena itu tadi sudah agak mengerucut, sekarang berkembang lagi dengan pendapatnya dari kegiatan dari PC Gresik bahwa soal peserta tidak harus dibatasi sebetulnya karena ini sifatnya sosialisasi. Ada kabar? Oh, buka ini dulu yang pojok. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum pimpinan sidang dan seluruh peserta, para kiai ustadz Jawa Timur. Langsung saja terkait dengan persoalan ini, kita kok tidak merasa terlambat. Undang-undang itu lahir tahun 2004.
Perkum lahir tahun 2023. Berapa tahun? 19 tahun baru kita merespon. Nah, urusan dengan Banom, urusan dengan lembaga sing jumlahe 18, Banom 6, sing profesional 8. Ya semua itu harus wajib tahu tentang perkum tersebut, minimal itu. Jadi kalau Banomnya 6, sing gede-gede, Muslimat, Ansor, Ibnu, PP, terutama Muslimat. Jangan sampai Muslimat jadi istri kedua. Ya, ini tadi yang disampaikan pertama kan, karena Muslimat itu sampai hari ini punya yayasan. Ya, bahasanya mereka itu Muslimat punya yayasan. Tapi kalau bahasa saya bukan. Karena yayasan itu bukan dimiliki oleh lembaga. Di dalam aturan yayasan itu, undang-undangnya yayasan itu dimiliki oleh perseorangan atau beberapa orang. Itu sampai sekarang belum mengubah. Nah, sekarang mungkin pertimbangan anggota yang pakai, ada kawannya mau eksekusi. Tapi untuk Jatman dieksekusi sudah. Sekarang Jatman jadi Patman, Jatmane Yai Nawawi Halwani. Karena mereka sudah mendaftar, sudah ada yayasannya, badan hukumnya tersebut. Nah, ini nggak boleh. Jadi ini minimal, nah ini kami tegaskan, minimal sejumlah banom dan lembaga yang ada di ADRT harus tahu semua. Perkara kok dulu gak teko, nah urusannya sih gak teko. Nah, kalau gak teko, ya wis, pro garo wajib pro, nah, gitu lah. Siasatnya kita mengundang, ya sewu, harus ada ekspert di sini. Nek mengelak, aku gak diundang loh itu apa sih nantang ini? Kadang-kadang kan begitu. Ini ya, jadi batasannya berapa? Minimal sejumlah itu. Nah, kemudian kalau secara hierarki bagaimana nanti? Ya otomatis cabang menginstruksikan kepada MBJ, MBJ menginstruksikan kepada atau cabang langsung undang-undang kepada MBJ juga tidak. Ini teknisnya kan seperti itu. Kalau dibebankan kepada wilayah semua tidak mungkin. Nah, ini harus bila perlu. Ini ada anak ranting. Ini harus tahu. Bila mana ada wilayah yang sudah dijangkau dibentuk anak ranting itu harus kita kasih tahu. Ini harus sosialisasi wajib. Mau tidak mau harus itu disosialisasikan. Nah, terkait kali Kabupaten Muslimat 15 tahun yang lalu itu saya dengan Mas Saiful Munir yang sekarang jadi sekretaris LBB Pusat itu pernah ketemu dengan Bu Khotbah di Surabaya Sukolilo Pasar Haji. Memang Sewu ini jujur. Mengapa dia sampai korik untuk yayasan? Kita ada riwayatnya. NU Muslimat itu sudah taslim. Tuku di atas nama NU, bla 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 bla. Kalau dikto, akan korik. Riwayatnya itu seperti itu. Makanya sekarang ini Sewu baik jual beli maupun akte ikrar wakaf sudah tidak ada keraguan lagi. Regulasinya kita sampai kerja terbuka. Di situ ada mauquf alaih. Nadir Nahdlatul Ulama mauquf alaihnya gedung Muslimat. Ya sudah, sing ngelola Muslimat. Nah, kalau dulu tidak dijelaskan seperti itu, wah suka KNU untuk itu. Nah ini jadi sekali lagi terkait sosialisasi. Nah, saran saya jauh kudu sabtu buat apa caranya perkum ini sudah bisa diterima di harus 2004 mungkin 2023 lahir saya ini 2025 baru ke kita. Nah inilah matur nuwun, kira-kira begitu saran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Oke, sebentar diri saya ini. Sebelah kanan dulu, sebelah kanan Pak. Yang dari tadi belum ada yang suara, monggo. Sebelah kanan saya. Sebut nama dari pinci mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Ansori, perwakilan dari NWP PKNU Pamekasan. Yang mau saya tanyakan, satu, persoalan per tahun ada 4 kegiatan. Kalau menurut saya untuk menghemat waktu,
per tahun itu cukup 2 kali. 3 bulan pertama sosialisasi, 3 bulan kedua exitnya. Karena saya rasa sepengalaman saya di PJ, ketika sosialisasi terus jenuh. Saya rasa tinggal pembagian EBC mana yang diambil 3 bulan pertama atau banom mana yang diambil 3 bulan pertama, sama kalau misalkan lembaga di bawah naungan NU diambil 3 bulan pertama, baru 3 bulan berikutnya exit. Nah, setengah tahun berikutnya, 6 bulan berikutnya sama, 3 bulan pertama sosialisasi, 3 bulan kedua exit. Artinya sosialisasi ini ada 2 kali, tidak perlu 4 kali kalau menurut saya. Terus terkait, saya rasa kalau di Pamekasan Banom ketika diundang pasti sangat setuju. Kalau ketika PCNU diundang sangat antusias lah. Terus terkait zona, nah berbicara persoalan zona, di sini Korwil 6, koordinator wilayah 6, ada 7 kabupaten, begitu. Ada 7 kabupaten. Ketika berbicara zona, ini penanggung jawabnya siapa? Apa zona ini ada untuk mengadakan kegiatan di PC masing-masing, atau nanti dikumpulkan dari beberapa zona 6 ini? Nah, ketika zona 6 di sini ada 7 kabupaten. Apa kita ambil setiap PC? Ini yang kurang dipahami. Terus kalau misalkan dibagi zona, siapa penanggung jawab zonanya? Artinya tempat untuk diadakan kegiatan ini diambil dari mana? Apa di Sampang dulu, Pamekasan dulu, begitu? Terima kasih. Baik, biar komplit satu lagi Pak yang terakhir yang ngomong. Sudah cepat selesai. Terima kasih pada seminar sidang dan para peserta yang lain. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita ini diberi waktu hanya 1 jam, sementara kita masih berkutat dengan program yang nomor 3 dan masih poin pertama. Ini berarti sudah hampir setengah jam lebih kita bicara ini. Karena ini program saya kira juga sudah cukup dibahas oleh PW. Saya kira ini merupakan acuan. Seandainya ada yang dikritisi nanti yang kira-kira yang perlu saja. Karena saya kira hal-hal seperti ini mungkin juga sudah dibahas juga. Jadi nanti secara umum saja ini kita sepakati. Barangkali kalau memang ada yang krusial atau ada yang sangat perlu dibahas, monggo. Karena waktunya kan sudah habis. Ya. Oleh karena itu ini mungkin sebagai, karena kalau kita mengkritisi termasuk bagaimana Banom ketika tidak, saya kira semuanya sudah tahu. Apalagi ini bahasanya kan sosialisasi. Saya kira dari LWP, PC itu juga sudah tahu. Bahkan Banom ketika untuk penertiban aset itu saya kira sudah tahu. Muslimat juga sudah tahu. Tetapi memang mereka tahu, tapi kadang-kadang karena masih punya kepentingan, akhirnya masih jalan. Tadi yang disampaikan oleh yang awal Mas Ustaz Abdul Zaidin tadi, ya sama sebenarnya. Termasuk pengalaman saya sendiri ketika ada orang ketika mau buat jual beli, kebetulan saya alokasi di Tuban, itu juga ada atas nama yayasan, untuk atas namanya minta muslimah. Tidak mau ada, tapi muslimah ternyata yang punya yayasannya. Fataya juga ada. Nah itu juga ada. Bahkan saya juga pernah menemukan ada pendirian NU itu juga ada. NU di daerah itu juga ada. Saya pernah ketemu akta itu di Kudus, itu akta pendirian NU Kudus. Jadi ada negara dalam negara. Nah itu memang sudah ditertibkan. Beberapa tahun yang lalu itu ditertibkan oleh PB dan itu juga sudah di-share dan mereka sudah
tahu juga, termasuk muslimat. Oleh karena itu kan tinggal bagaimana untuk komitmen ini untuk dijalankan saja sebenarnya. Jadi sekali lagi bahwa program-program ini sebenarnya juga sudah dibahas. Saya kira nanti mungkin dari peserta sidang mungkin bisa hanya menambahi sedikit, atau mungkin kalau memang setuju ya oke, maupun disetujui gitu aja, karena tinggal 20 menit. Saya kira cukup itu. Dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus Pak, memang itu yang saya katakan tadi. Kenapa kita harus bertele-tele? Karena memang kita dibatasi waktu. Dari awal sudah bilang tadi kita maksimal 1 jam. Nah, oleh karena itu materi yang kita sajikan ini, yang sudah disajikan oleh PWNU Jawa Timur ini, kita mungkin hanya barangkali ya bisa memberikan tanggapan atau apapun itu ketika dianggap betul-betul krusial ataupun tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, oleh karena itu kembalilah, tidak perlu saya tanggapi yang lain beberapa pertanyaan tadi, tapi paling tidak kita dalam rapat kita sepakat bahwa apa yang sudah disajikan oleh PWNU dalam dalam materi ini, kita hanya butuh mungkin barangkali di nomenklatur 3 ini, peningkatan kompetensi nadir, apa yang perlu kita kritisi atau perlu kita tambah atau kita kurangi. Bagaimana kalau ini kita sepakati, kita ketok palu untuk tidak berulang-ulang membahas satu masalah yang memang itu kadang-kadang tidak pernah ada keputusannya. Saya tawarkan, kita sepakat Pak ya, kita tetap akan komitmen, kita akan rapat 1 jam maksimal. Ya. Oleh karena itu kita tidak terlalu banyak berkomentar di sini. Bisa berkomentar apabila memang ada yang betul-betul krusial yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sepakat Pak ya, saya tahu ya. Lanjut. Saya kira untuk yang poin 1 ini sudah jelas. Yang namanya sosialisasi memang perlu kita gencarkan, bahkan sampai ke tingkat grassroots yang paling bawah sekali. Mungkin ada yang namanya anak-anak ranting, termasuk warga Nahdien yang ada di masing-masing wilayah, untuk bagaimana agar sosialisasi pergub ini betul-betul bisa sampai kepada para Nahdien. Baik, saya lanjut ke yang nomor 2. Studi banding pada lembaga eksternal atau internal NU yang dinilai berhasil dalam pengelolaan wakaf. Indikatornya, jumlah kegiatan studi tiru pengelolaan wakaf dalam kurun 1 kali per tahun diikuti oleh 50% pimpinan cabang LWPNU se-Jawa Timur. Pakat ya? 3. Training dan sertifikasi kompetensi asesor nadir. Indikatornya, jangan dulu sebentar. Jumlah nadir NU yang mendapatkan sertifikasi kompetensi asesor. Sepakat? 4. Training dan sertifikasi kompetensi nadir wakaf. Sama, jumlah nadir NU Jatim yang mendapatkan sertifikasi kompetensi nadir dalam kurun 10 nadir per tahun. Oke. Selesai. Kita ke item nomor 4. Program nomor 4 yaitu pengembangan wakaf uang dan wakaf produktif. Latar belakang bisa dibaca, tujuan bisa dibaca. Sekarang langkah strategis. 1. Jenis kegiatan: sosialisasi literasi program wakaf tunai dan produktif PWLPNU. Indikator kinerjanya, jumlah kegiatan sosialisasi uang wakaf 4 kali per tahun. 2. Pemanfaatan tanah aset NU untuk usaha produktif dalam kurung Prigen, tanah Prigen ya, di Prigen, Trirejo, Gunung Anyar. Ini yang maksudnya gimana ini? Pemanfaatan tanah aset NU untuk usaha produktif dalam kurung Prigen, Trirejo, Gunung Anyar. Indikatornya, terwujudnya usaha produktif di 3 lokasi tanah aset PWNU dalam 5 tahun. PWNU ini. 3. Penyusunan tata kelola wakaf uang dan legalitas nadir wakaf uang.
Indikator kinerjanya tersusunnya tata kelola wakaf uang dan terbitnya legalitas nadir wakaf uang. Siap. Ada komentar? Lanjut. Lanjut. 4. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi pengelolaan wakaf uang yang lebih mudah dan transparan. Indikator kinerja jumlah kegiatan kolaborasi dengan LKS PUNU dalam kurun 1 kali per tahun. Ada komentar? Lanjut. 5. Penggalangan dana wakaf uang melalui KIRIS bekerjasama dengan lembaga atau banom di NU. Nah, ini coba di Pak, mungkin ada ini. Jumlah titik pemasangan KIRIS yang tersebar di Jatim. Ini malah indikatornya 2026 ada 1000, 2020 2000, bahkan 2009 menargetkan 4000. Setuju. Sepakat? Setuju. Teman dari sepakat? Pak, pimpinan. Setuju. Di poin nomor 2, saya baru ya. Pemanfaatan kok masih baru 2829. Kenapa kok nggak segera saja kalau memang sudah ada? Sudah dipatok. Tidak bisa langsung. Lanjut. Ini kan putusan PW sudah, PW. Lanjut. Menurut saya begini, kalau sudah ada tanah, kenapa harus memanfaatkan di beberapa tahun akan datang? Ini segera manfaatkan. Mungkin saat ini belum clear itunya. Loh, makanya kita kan punya usulan lebih baik segera saja, tahun ini 1, tahun depan 2. Jadi enggak 27, 28, 29 meniti sudah petik hasil. Coba saya minta pendapat Rekomendasian untuk secepatnya dieksekusi. Nah, dicatatkan ya untuk program 4 poin 2 dengan catatan. Ya makanya karena kita rakyatnya kita yang menetapkan ini. Nanti kan disampaikan di hasil akhir. Makanya kita rumuskan nanti pleno. Kalau kita saja urusannya masih 29 pleno, tidak bakal sebentar. Yang paling bijak memang begitu. Dengan catatan lah poin kedua ya. Artinya dipercepat sesegera mungkin. Nanti begitu di plenonya. Ya. Kan itu ya? Sepakat? Pemanfaatan. Poin 2, pemanfaatan tanah aset NU untuk usaha produktif yang ada di Perigen, di Rejo dan Gunung Anyar. Dipercepat. Nah, kita harus bisa memberikan ini. Catatan dipercepat. Jangan sampai nanti baru dikelola NU dewi. Katakan Pak. Betul. Gini loh Pak. Gini. Saya. Jadi wakaf itu sama wakif diwakafkan 14 tahun yang lalu zaman PSI Musyawarah. Saya kebetulan yang menyelesaikan sudah diwakaf milik itu. Jadi yang makan. Jadi internet kita itu lemah. Maka harus ada rekomendasi di pihak ketiga kan. Kalau enggak, wis gak bakalan. Satu kayak ini nganggur. Jadi saya tahu persis itu caranya. Aku masih ngukur nang dia. Dia kan seperti kan. Ya. Kalau itu usaha kita dipercepat. Kedua, yang saya sekarang tanya. Ini kita bicara tentang wakaf uang ya. BBI mensyaratkan harus ada 2 orang yang sudah sertifikasi kompeten. Saya tak tahu sampai ini sing duwe sertifikasi apa? Betul. Ada. Alhamdulillah gak ono. Iya. Pengen kan itu udah wakaf uang. Kepingin laku cepet gak di sepeda motor. Tapi melayu kamu semua. Nah, makanya kemarin BWI Jawa Timur itu antar BWI kemudian memangkas anggaran yang 3,5 juta itu jadi diskon 1 juta. Alhamdulillah sing melo luwih kok petang. Cuma saya nggak tahu kader BWI ini kader NU atau kader dia lah ini. Ikut. Lho Pak, yo ikut reco ta sing reso. Sing melo. Oh, lu itu. Saya batalkan karena itu bukan NU, itu BWI. Loh ya ini kok. Itu kan untuk kerjasama berarti Pak itu Pak. Itu kerjasama itu BWI itu. Tanggal ini 23
Jadi berapa itu? sing ada BBI ya itain podo ae. Mbak ada diskon 1 juta nek biaya murni memang 1,5 juta nggak bisa tawar. 2 hari full online, 1 hari offline. Berhadapan dengan langsung gini namanya. Kemarin itu masalah waktu gelombang saya itu 1 tidak lulus, 10 remedi. Oleh kakaknya tugas, nggak tugas, yo dilurus gak lulus. Yang 1, ya kemana? Tugas gak, sembarang gak lulus. Ya gak lulus. Makanya ini menjadi pesan saya dari Nyun Sewu. Ya apa caranya? Ya kudu ngelok ini supaya dewi sing mensyaratkan ya. Nah, tidak akan bisa jalan wakaf uang ini kalau tidak punya 2 kader yang sudah bersertifikasi. Baik, terima kasih Pak. Ya, mempersingkat. Sekalipun tadi sudah saya ketok karena memang ini ya secara apa itu kemanusiaan lah untuk dibuka lagi untuk kegiatan di item 4 pengembangan wakaf uang dan wakaf produktif. Di item 2 ini tentang pemanfaatan tanah aset edu untuk usaha produktif ya, yang ada di 3 tempat itu Perigen, Rejo dan Gunung Anyar. Kita kasih catatan dipercepat dan di pihak ketiga kan. Sepakat ya? Dari mulai, sepakat. Dan dia kali kemana? Paten. Lebih cepatan. Iya, betul. Jadi untuk program keempat ini sudah saya nyatakan selesai. Karena saya kira sudah normatif semua. Terakhir program nomor 5. Publikasi program wakaf NU dan pengembangan sistem informasi wakaf. Setuju. Wakaf. Disepakati. Judulnya ada ini. Iya, setuju. Wakaf kita baca ini. Ya, betul. 1 latar belakang, 2 tujuan, normatif dibaca sendiri. 3 langkah strategis. Sepakat semua. Item nomor 1 pemberitaan kegiatan LWP PCNU dan LWP PWNU Jatim melalui website ya, grup lpwnujatim.com dan medsos. Oke, pakat ya. Nah. 2 pembuatan promosi dan distribusi konten wakaf dan pertanahan serta program-program LWP PWNU menggunakan fitur iklan berbayar atau posting dan strategi optimasi. Indikatornya jumlah konten perwakafan yang diposter garing dioptimasi 4 konten per bulan, 4 konten per bulan. Oke. Ada usulan? Ya. Bagus. Lanjut. 3. Pembuatan video pendek Flyer wakaf berupa media visual singkat yang berisi informasi, edukasi, atau ajakan tentang pentingnya wakaf. Bahkan ya, jumlah video pendek atau flyer wakaf yang diproduksi dalam kurung 1 video atau 1 flyer wakaf per bulan, 1 kali per bulan. Siap, per minggu. Betul ya? Yang kelima, pengembangan aplikasi Siwaknu, manajemen wakaf uang dan bot WA. 4 pimpinan. Apa itu? Nomor 4 dulu. 4 lewat. Ada podcast. Ya, sama manusia. Saya semangatnya ini. Ya. 4. Mengadakan podcast wakaf dan webinar wakaf bekerjasama dengan LTN PWNU. Oke. Indikatornya 2 kali setahun, oke ya? Siap. 5. Pengembangan aplikasi Siwaknu, manajemen wakaf uang dan bot WA. Sudah, pakai semua? Oke. Baik. Alhamdulillah. Nih, semua kira semuanya. Semua program yang disepakati ini juga boleh tidak melibatkan banom dan lembaga. Ya. Karena harus dipaham. Melibatkan banom. Jadi istilahnya kalau di sidang APBD ini
disepakati dengan catatan. Ya. Maaf ini nomor 4 tadi. Jadi kenapa kok hanya dengan LPN? Bekerja sama mengadakan protes wakaf dan webinar wakaf bersama dengan LPN BUMN. Kenapa kok dengan lembaga-lembaga lain tidak hanya dibatasi dengan LPN? Cetakannya Ini lembaga LPN protesnya sama juga LPN. Apakah dengan LPNU atau yang lain kan juga ini lebih luasan. Ini Pak, maaf ini kan memang kita satu wadah ya Pak. Kalau nggak dari wadah dan kan kasih sendiri gitu, saya kan begitu. Kalau di Kabupaten Malang itu kerjasamanya itu dengan beberapa lembaga-lembaga yang lain. ya Tidak masalah. Ini kan nggak cuma dengan LPN ya, tapi dengan lembaga-lembaga yang lain. Ya, artinya ini profesional loh Pak. Jika mungkin jika sampean lembaga yang lain mampu juga tak sah. Rasanya seperti itu dilakukan. Jadi termakan ya. Untuk item 4 di program nomor 5 Mas. Jadi kita bakar tidak hanya dengan LTN. Lembaga terikat terkait. Lembaga dan balong. Karena ini ada podcast, jadi yang punya fasilitas. Nah, yang punya alatnya. Itu LPN. Jadi ini kaitannya dengan materinya, tapi LPN yang punya, ibu punya, ada masalah. kalau ini ada apa-apa, tapi yang ini Apakah radio, masuk radio? Jangan dibawa. ya barang itu radio Surabaya. Karena di Kabupaten Malang dengan radio juga. Gimana Pak? Tidak perlu catatan ya? Perlu ya? karena ini kaitannya dengan podcast. Jadi ini bukan kaitannya dengan materi bahkan dengan cara cuma yang penting Ya. Oke, Bapak yang Malang silakan ya. Oke. Pakai ansor enggak apa-apa, pakai mudah. Baik. Terima kasih Bapak-bapak para kiai yang hadir di tempat ini di sidang Komisi 2 hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati hari ini betul-betul bermanfaat dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sebagai pimpinan sidang pada saat ini dan juga Mas Ahmad selaku sekretaris sidang pada saat ini, apabila ada satu hal yang kurang berkenan, salah-salah kata dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila sudah mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Dapat sukses. Itu. Pertama kali itu. Para kiai, para ustadz, pejuang wakaf se-Jawa Timur, dan kemudian hasil rapat tingkat Pulau Panjenengan putusaken dipun tulung kali Allah Subhanahu wa taala saged dipraktekake ke masyarakat dan bermanfaat bagi umat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakin ni'amahu wa kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad salatan tunjina biha min ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiru biha jami'is sayyi'at. ترفعنا بك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من خيرات في الحياة أبدا الممات
صل على محمد طب القلوب يا دوائها وعافية الأبدان والشفاء يا نعم البشر وديا يا رب وعلى رسول وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي يسر ولا تؤسر وأتمم بالخير. ربي يسر ولا تؤسر وأتمم بالخير. ربي يسر ولا تؤسر وأتمم بالخير. يسر لنا يا الله ومولانا أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kiai langsung menuju ke aula utama tanpa pembicaraan kita melaksanakan tugas ini. Bersama terlalu dari